Ada salah satu keterangan yang menyatakan manusia dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, annahu lamma hadarahul maut da'a bi thiyabin jadid falabisaha. Ketika Abu Sa'id ini mau mati, sudah datang tanda-tanda kematian pada dirinya, dia minta pakaian yang baru lalu dipakaikan. Setelah itu dia berkata, ingat, para sahabat zaman dahulu, para ulama tidak akan berbuat tanpa keterangan dalil. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri mau mati, minta diberikan baju yang baru lalu dipakai. Mungkin mengundang pertanyaan atau suudzon. Ini orang mau mati masih mikir dunia. Mungkin ada yang begitu. Maka beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Dan dia ingin ketika dibangkitkan memakai pakaian yang bagus, yang baru. Makanya minta yang baru. Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, lalu berkata Al-Hakim sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Berkata Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, wa huwa kama qala, dan hadis ini seperti yang dikatakan oleh dua-duanya, oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi, yaitu sahih. Coba lihat keterangan hadis ini menyatakan bahwa orang akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Tadi dikatakan bahwa orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kalau hadis ini dan hadis ini juga sahih, mengatakan orang akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Bagaimanakah cara mengkompromikan dua hadis yang sepintas seperti bertolak belakang? Dua-duanya sahih dari Nabi SAW. Maka para ulama mengkompromikan dua hadis ini dengan tiga jenis penjelasan. Penjelasan pertama annaha tabla ba'da qiyamihim min quburihim. Fa'idha wafaul mawqif yakununa uratan thumma yalbisuna min thiyabil jannah. Pertama, bahwa pakaian yang mereka pakaikan itu musnah atau lusuh atau hancur ketika mereka itu bangkit dari kubur mereka. Dan ketika mereka ini sudah berdiri di padang mahsyar, sudah berdiri nih. Ketika dibangkitkannya masih dalam keadaan telanjang. Ketika berdiri mereka telanjang. Lalu setelah beberapa saat bagi orang mukmin mereka akan diberikan pakaian dengan pakaian dari surga. Ini yang pertama. Penjelasan kedua. Annahu idza kusiyal anbiya thumma siddiqun thumma min ba'dihim alamat maratibihim fatakunu qiswatu kulli insanin min jinsi ma yamutu fi thumma idza dakhalul jannata labisu min thiyabihimul jannah. Kedua, ketika para nabi diberi pakaian, ketika dibangkitkan di padang mahsyar masih bertelanjang.
tiba waktunya diberi pakaian. Yang pertama diberi pakaianlah para nabi. Terus para siddiqin. Terus orang-orang yang di bawah itu tergantung level mereka. Maka pakaian yang diberikan kepada mereka pertama kali di akhirat adalah pakaian yang mereka pakai ketika mati di dunia. Kemudian apabila mereka nanti masuk surga, mereka diganti pakaian dengan pakaian dari surga. Ini penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga. Annal murada bithiyabi hahuna al-a'mal. Ay yub'athu fi a'malihi allati mata fiha min khairin aw syarrin. Yang dimaksud pakaian dalam riwayat Abu Sa'id ini adalah amal. Maknanya setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia lakukan ketika mati, baik itu perbuatan baik, amal baik ataupun amal buruk. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal yang paling akhir. Orang bisa ahli ibadah sepanjang hidupnya, tapi menjelang kematiannya berhenti dari ibadah, berganti maksiat, mati dalam keadaan seperti itu. Mungkin disebutnya apa? Su'ul khatimah. Sebaliknya, orang sepanjang hidupnya melakukan dosa maksiat, syirik dan kufur. Semua yang buruk dia lakukan. Menjelang kematiannya dia tobat, berhenti dari semua keburukan, berganti dengan iman, ibadah, amal soleh, mati dalam keadaan demikian. Namanya apa? Husnul khatimah. Itu yang paling menentukan. Al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal yang terakhir. Jadi setiap orang akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Maknanya dibangkitkan dengan membawa amal yang dia lakukan menjelang kematiannya. Dan amal dalam ayat, dalam hadis sering disebut dengan sebutan pakaian.